panglima. Oh, ya Tuhan kita punya mula kehormatan dan kemasyuran dan keagungan segala yang di langit dan yang di bumi. Kepunyaan ke sama-sama Hosana. Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu saja, Hosana. Amin. Segala kemuliaan. Hosana. Amin. Bersama-sama. Hosana, Hosana. Hosana bagi sang raja. Bang, bang. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana baginya. Hosana, Hosana, Hosana baginya. Terima kasih, terima kasih. Baru pertama kali tugas langsung dapat soal sulit ya Yohanes ya. Puji Tuhan, terima kasih, tepuk tangan buat tim musik yang luar biasa. Tuhan berkati, maju terus di dalam Tuhan. Semangat karena musik itu Tuhan punya dan semua musik mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sudah tahu ada satu tangan nada itu ada 7 not, do re mi fa sol la si, 7 angka sempurna. Begitu ke 8 angka yang baru, permulaan yang baru. 8 adalah permulaan yang baru. 8 orang yang turun dari bahtera, permulaan yang baru umat manusia. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. 8 permulaan yang baru. Sama ya, solemisasi do re mi fa sol la si, 7, 8 permulaan yang baru ya. Do diulang lagi. Nah, saudara-saudara, musik mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lalu semua tambah nada sisipan ada 12. Yang hitam itu kalau saudara main di C atau naturel, maka ada hitam 5 ya. Jadi 7 tambah 5, 12. 12 suku Israel, 12 perwakilan bangsa-bangsa, 24 suku-suku, 24 suku bangsa yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara, itu mencerminkan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau saudara pernah main musik, ada yang namanya triplet. Tuaga, tuaga, tuaga. Itu bicara tentang kemuliaan atau keberadaan Tuhan yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu kalau saudara suka namanya solmisasi, yang namanya ketukan, ada down, ada up, ada down, ada up, ada down, ada up. Ini bicara tentang malaikat Allah yang up and down. Ini juga bicara tentang berkat Tuhan yang turun dan kemuliaan Tuhan diberikan ya. Up itu berkat Tuhan turun, down kemuliaan Tuhan turun, up segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Ya, kalau saudara bilang, aduh Bapak saya mengerti musik, dipaksa-paksa lah mengerti sedikit saudara ya. Kenapa? Yang pasti semua orang ditaruh kekekalan di dalam hatinya. Kenapa? Ini musik kekal dari sorga. Orang tidak perlu sekolah musik untuk tahu mana bass, mana treble, saudara-saudara ya. Supir-supir angkut tidak pernah masuk di sekolah musik di Jogja atau di universitas mana saja, tapi mereka bisa tahu kalau style musik bassnya didominankan. Betul tidak? Om-om yang dari kampung dulu kalau pergi beli tape recorder di kota, yang pertama kali dia bilang, coba tes bassnya. Dari mana dia bisa tahu bassnya penting? Karena saudara tahu di dalam kitab Tawarik, nyanyikanlah musik dengan nada-nada 8 nada lebih rendah. Ini bicara nada low. Makanya saudara lihat kita punya low cukup bagus ya. Alfa kasih low enak sekali. Dup, dup, dup,
Jadi ini saudara-saudara, nada low ini nada yang langsung nendang ke roh kita atau ke spirit kita. Makanya saudara lihat orang kalau tripping itu harus pakai nada low. Saya bukan mantan tripping sudah tidak ya, tapi ini kekekalan. Ini Alkitab dia tiru karena dia punya, dia yang pemimpin musik di sana, dia turun ke dunia, dia bawa semua. Saudara-saudara di Manado itu angkot kalau tidak ada musiknya nggak ada yang naik mobilnya saudara ya. Dan itu musiknya harusnya bass yang kencang, ya. Bahwa mereka tidak pernah sekolah musik, tapi bassnya dikasih full, treble-nya dikasih full, middle-nya dikasih nol. Saudara-saudara seperti ada yang kenikmatan walaupun dia tidak mengerti apa lagunya, tapi musiknya saudara ya. Saudara bisa lihat lalu ada yang menyanyikan nada-nada tinggi. Itu ketika Daud membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem, lalu tabut Tuhan itu dijaga oleh pemain-pemain musik 1 kali 24 jam yang menyanyikan nada-nada low dan menyanyikan nada-nada treble atau tinggi, saudara-saudara ya. Jadi saudara bisa lihat harmonisasi itu milik Tuhan. Jadi semua itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Saudara lihat pertama saya open chord ya, coba C. Ya. Nanti Yohanes siap-siap. Ini saya bikin contoh saya ini. Ini bukan seminar musik, bukan. Tapi ini Tuhan punya ya. Seperti ruh. Tunggu Yohanes. Sundu. Kok open chord saya. Rimaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu sekali lagi ini baru masuk dedum nah itu dedum itu nendangnya di spirit, nendangnya langsung di roh. Makanya kadang-kadang coba kita kasih keyboard dulu, begitu pas ulang dari depan dia dedum bum itu langsung ke roh kita. Makanya kau jangan salah-salah, kita sekali saudara. Dedum bum itu musik itu kuasa musik itu saudara. Jadi Bapak Ibu persoalannya kita punya musik berkuasa, kenapa? Semua buat Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, tujuannya perbuatan Tuhan. Karena ada musik juga yang bisa bikin orang bunuh diri saudara. Karena fokusnya di diri sendiri, fokusnya di kegagalan. Itu saudara-saudara ya. Jadi kalau ada masalah jangan cari musik yang fokusnya buat diri saudara. Cari fokus buat Tuhan. Kalau fokus buat diri saudara, sudah akan nyanyi. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Berarti ayah dan ibu saudara sama-sama juga saudara ya. Ayah di sana, ibu di sana. Tapi biarlah musik kita fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, Alkitab tulis Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan kalau Tuhan bertahta, mujizat terjadi. Saya tiap kali pergi ke urinoir saudara ya, buang air kecil. Terima kasih Tuhan buat dinas pembuangan yang luar biasa. Tuhan bertahta di atas semua dinas pembuangan saya. Setiap kali Tuhan terima kasih buat selera makan yang kau berikan. Biar nasi tambah nasi campur nasi. Haleluya. Tuhan bertahta di atas semua organ-organ tubuh saya. Ya, saudara-saudara, saya tidak bilang saudara pulang dan makan nasi campur nasi. Tidak. Selama ada bisa makan capcay, nikmatilah. Tapi nikmatilah karena kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Musa membawa orang Israel 40 tahun makan makanan yang sama. Tapi tidak ada side effect, tidak ada efek sampingan. Saudara, om saya seorang profesor, dia ngajar sampai umur 70 karena profesor itu bisa sampai 70. Tapi sebelum umur 70 dia sudah harus di kursi roda. Kenapa? Karena dia menderita penyakit yang bukan turunan tapi terlalu banyak mengkonsumsi obat karena asal atas dasar temannya seorang dokter. Dia bilang kamu kalau minum ini tiap hari bagus. Dan saudara tahu selama berpuluh-puluh tahun dia minum barang itu dan akhirnya terjadi endapan, terjadi semuanya. Lalu di ginjalnya bermasalah, bahkan saraf-sarafnya juga jadi bermasalah. Dan akhirnya dia mengalami penyakit degeneratif yang sebetulnya itu karena terlalu banyak, saya tidak bilang saudara tidak boleh konsumsi obat, tapi jangan lupa minum air banyak juga. Sebab apa? Semua obat yang namanya kimia itu pasti tidak berguna buat seluruh tubuh. Makanya kalau saudara sakit kepala, dokter kasih obat yang dosisnya sedikit keras, dia akan bilang begini, tolong makan dulu ya sebelum minum obat ini karena obat itu tidak berguna bagi lambung saudara, tapi bermanfaat hanya untuk saudara punya kepala. Ya, jadi dia berguna di satu sisi, tidak berguna di sisi yang lain. Tetapi firman Tuhan, all the flesh, seluruh tubuh berguna bagi kita. Sebab itu yang mendatangkan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Semua bilang seluruh tubuh. Kalau Tuhan kasih firman, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka, tidak ada side effect, tidak ada efek sampingan. Amin.
Saya tidak menghalangi saudara karena saya tidak berdiri juga di belakang salah satu produk suplemen. Tapi saudara-saudara tetap bangun hidup saudara di atas penebusan. Karena semua ciptaan menuju kepada kejatuhan. Tapi penebusan menuju kepada kemuliaan. Bisa bilang amin? Aku makan karena aku sudah sehat. Itu penebusan. Bukan aku makan supaya aku sehat. Begitu kau terdapat barang itu, kau langsung stres. Aduh, belum ada nih barang ini. Terlambat kirim dari Jakarta. Suplemen belum ada. Makanya saya rasa tubuhku tidak enak-enak ini. Ya kan? Bukan karena itu tapi karena penebusan. Jadi kita makan karena kita sudah ditebus dari kesia-siaan. Setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Saya mau turun ke bawah saja dan masih bisa biar tidak pakai terap-terap saya masih bisa turun saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa penebusan yang Tuhan kerjakan itu komplit dan sempurna. Makanya di dalam ke Yohanes pasal 19 ayat 30, Tuhan berkata, sudah selesai. Semua bilang sudah selesai. It's finished. Dan pada waktu umur 12 tahun, orang tua mencari Yesus karena di rest area mereka tidak menemukan dia. Saudara tahu konvoi orang-orang yang pergi beribadah Paskah ada 3 hari raya yang luar biasa yang selalu dirayakan. Seluruh orang Yahudi di kolong langit akan datang. Yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, yang terakhir Pondok Daud atau Sukot saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu mereka datang dari utara, datang berjauh bermil-mil berkilo-kilo. Lalu saudara-saudara ini rentan terhadap perampokan, rentan terhadap orang-orang yang di jalan yang bisa menyerang mereka, maka konvoi mereka itu seperti begini. Di depan laki-laki dan semua bapak-bapak dan anak-anak laki-laki orang dewasa, di tengah perempuan dan anak-anak, kemudian di belakang juga laki-laki orang dewasa yang akan mengawal, yang di tengah ini perempuan dan anak-anak. Supaya kalau dari belakang serang ada pengawal, dari depan serang ada pengawal, yang di tengah ini aman. Jadi waktu Yesus umur 12 tahun, dia dirayakan namanya upacara bar mitzvah. Kalau saudara ikut saya pergi ke Israel, lalu kita pergi ke tembok ratapan, ada anak-anak yang dikasih jubah, dikasih ini, lalu dipestakan. Itu anak-anak yang dirayakan dia udah dewasa umur 12 tahun. Makanya saudara sebelum kau merayakan kuparan 12 tahun dewasa saja, dia bilang begini, mama saya ini sudah dewasa, jangan mikir saya anak-anak. Itu Alkitabiah saudara, Alkitabiah. Karena umur 12 tahun sudah dilatih, kamu sekarang bukan lagi anak-anak, jangan berpikir anak kamu orang dewasa. Nah saudara-saudara, setelah Yesus dirayakan umur 12 tahun itu sebagai orang dewasa, karena dia masih hidup di bawah perjanjian lama, dia masih hidup di bawah adat istiadat Yahudi, dia masih hidup di bawah hukum Taurat, karena perjanjian baru bukan dimulai dengan Matius 1, tapi perjanjian baru dimulai dengan Tuhan mencurahkan darahnya dari Kalvari. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dia hidup di bawah hukum Taurat, dia diserahkan pada umur 8 hari, dia dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan, dan umur 12 tahun dia dirayakan sebagai orang dewasa. Nah begitu mereka pulang, saudara-saudara, mereka pulang, jalan seharian, baru sadar Yesus tidak ada. Seharian jadi di rest area mungkin bisa barisan, keluarga ada keluarga. Yesus tidak ada, saudara ya. Kenapa sampai seharian baru mereka tahu Yesus tidak ada? Ada beberapa teolog yang berkata begini, saudara ya. Harusnya dia sudah ada di rombongan orang dewasa di depan atau di belakang. Begitu karena dia sudah dihabiskan jadi orang dewasa. Jadi sudah bukan lagi di rombongan ibu-ibu dan anak-anak. Harusnya dia ada di satu di depan atau di belakang. Nah mungkin Yusuf yang ada di rombongan laki-laki itu cek di depan di belakang. Yesus ada nggak? Tidak ada. Yesus tidak ada. Oh, mungkin ini terakhir kali berjalan bersama mamanya karena dia sudah tidak lagi boleh ada di urutan tengah. Dia mungkin terakhir, mungkin jalan sama mama terakhir kali. Lalu di kalangan ibu-ibu dan anak-anak Yesus ada ketiga. Mama orang tidak ada. Oh, dia sudah dihabiskan jadi orang dewasa. Jadi pasti dia ada di salah satu rombongan di depan atau di belakang. Nanti waktu dipikir tidak ada, kembalilah orang tuanya mencari dia. Hilang 1 hari, cari 3 hari. Jadi ternyata cari lebih lama daripada hilang, saudara ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, peliharalah nama syariat Tuhan, bikin bodoh nanti kalau hilang kau cari lebih lama daripada kau kehilangan, saudara ya. 1 hari hilang, 3 hari cari. Lalu sampai di sana NIV, New International Version berkata begini, mengapa engkau mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku? Makanya di Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai, semua pekerjaan yang ditugaskan sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, jadi mujizat pertama di Kana, Yohanes bilang tanda pertama di Kana itu biasanya kalau punya anak-anak ada sedikit jago menyanyi atau ada talenta, terus ada acara nikahan atau ada acara KKR, kita orang tua yang inisiatif cari MC atau seksi acara. Sabu anak mau menyanyi, bolehkah kita? Mama Sumita isi, tampil, tunjukkan bakatmu nak. Mama bangga. Nah, Yesus ini dilihat dari umur kecil itu, saudara, di Alkitab itu banyak apokrip. Di Israel itu banyak menurut tradisi rabini, banyak sekali apokrip atau cerita-cerita yang tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Nah, Alkitab kita ini 66 namanya kanon, lewat doa, lewat penulis semuanya, dapat 67 perjanjian lama, 29 perjanjian baru, saudara. Dan itu semua udah dirapatkan sebagainya dari 66. Tapi di luar itu banyak cerita yang tidak masuk di Alkitab namanya apokrip. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 21, penulis Injil Yohanes sendiri, seandainya semua yang dilakukan oleh Tuhan ini ditulis, maka tidak ada buku yang bisa memuatnya. Setiap hari Minggu pendeta akan mengumumkan, jemaat mohon perhatian minggu depan tolong bawa Alkitab jilid 250 ya.
saudara. Nanti minggu berikut bawa 350. Tidak ada buku yang bisa memuatnya. Dan banyak cerita-cerita, banyak apokrips. Saya sering pergi ke Israel, saya dapat banyak cerita apokrips, saudara. Nah, saudara pernah saya cerita buat saudara, satu ketika Tuhan mengajak murid-murid sendiri, karena tidak boleh dikasih tahu orang-orang, karena kalau orang tahu, pasti kita akan dikerumuni oleh orang banyak. Dan kita akan naik ke gunung ini, tolong besok semua datang bawa batu yang cukup besar. Saudara, begitu ketemu di kaki gunung, semua bawa batu besar. Yohanes pikul batu besar, cuma Petrus yang tidak kelihatan bawa batu. Lalu Yohanes ingat, pengumuman kemarin bawa batu. Dia rogoh kantongnya dan dikeluar kerikil. Dia bilang penting batu. Wah, saya tahu Tuhan dia besar baru. Siapa mau keringat di batu besar-besar itu? Hari itu semua keringat. Semua keringat, cuma Petrus tidak. Karena dia bawa batu kecil. Sampai kata setelah Tuhan berkhotbah, dia bilang, sekarang ini sudah jam makan, mari ambil batu yang kamu sudah bawa itu. Saya akan berdoa jadi roti. Semua roti besar, cuma Petrus roti perjamuan. Saudara-saudara, kecil sekali. Karena Yohanes kasih dunia itu, kau itu memang suka melawan, suruh bawa batu besar, kau bawa batu kecil. Akhirnya Petrus dikasih sama teman-teman yang lain. Nah, Tuhan bilang seri pelajaran belum selesai. Dan besok kita akan naik lagi ke sini. Tapi bawa batu kecil saja. Besok terbalik. Petrus yang keringat karena dia bawa batu besar sekali. Tuhan bilang batu kecil. Pokoknya kalau jadi roti saya terkasih kau, saudara. Saudara-saudara, lalu Tuhan berkhotbah. Setelah berkhotbah dia bilang, coba kamu lihat pohon ara itu lagi berbuah. Sekarang ambil batu yang kamu bawa, lempar pohon ara itu. Dan yang jatuh Petrus tidak bisa lempar karena dia bawa besar sekali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi jangan jadi seperti Petrus, tidak melakukan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Bisa bilang amin? Kasih tahu di sebelah saya tidak duduk di samping Petrus kan. Nah, saudara, ini Petrus ini memang Tuhan suruh kita lakukan, Tuhan tersuruh dia lakukan. Nah, itu contoh, itu banyak apokrip di sana. Nah, saudara-saudara, ada cerita bahwa Tuhan pada sebelum umur 12 tahun, dia bisa menghidupkan burung yang jatuh mati, lalu dia pegang kemudian burung itu terbang lagi. Saudara-saudara, cerita itu menjadi viral, dan orang tua tahu anak ini punya kekhususan, punya kelebihan, punya kemampuan supra alami. Sehingga pada waktu kehabisan anggur di pesta di Kana, sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat menjadi ukuran keberhasilan pesta, yaitu anggur, saudara-saudara. Ini habis, Ibu Yesus menghadap kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan berkata begini, di dalam hatinya, tunjukkan kuasamu, tunjukkan powermu. Mama sudah tahu, kau punya karunia luar biasa. Kau ini utusan kerajaan surga. Karena waktu engkau berkata, aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku di surga. Mama juga tidak mengerti, tapi sekarang Mama mengerti. Engkau utusan surga. Ayo, tunjukkan kuasamu. Dia punya tahu bahwa engkau luar biasa. Yesus berkata apa? Ibu, saatku belum tiba. Artinya, bukan ini panggungku. Panggungku itu nanti di atas kayu salib. Bukan ini tujuan aku datang, bukan untuk show off kuasa. Bukan, aku datang untuk mati. Dan ini bukan waktuku. Makanya dia berkata, ini bukan waktu tidak terdengar doa kita, bukan. Dia bukan tidak dengar doa kita, buktinya dia juga bikin air jadi anggur. Tapi dia ingin kasih tahu buat Ibu Yesus. Dia ingin kasih tahu buat orang banyak bahwa saya datang bukan untuk barang ini. Tapi saya datang itu nanti untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa mengerti kenapa Tuhan berkata, waktuku belum tiba. Artinya bukan ini waktuku. Nah, di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sudah selesai. Apa yang Tuhan percayakan, apa misi yang surga percayakan, sudah selesai. Semua bilang, sudah selesai. Jadi di atas kayu salib itu Tuhan berkata sudah selesai kepada 3 oknum. Yang pertama kepada Bapa di surga, Bapa, tugas yang kau percayakan kepadaku sudah selesai. Yang kedua, hei manusia dengarkan, dosamu, pelanggaranmu, penyakitmu, persoalanmu sudah selesai. Dan yang ketiga kepada iblis, iblis dengar, dominasimu dan kuasamu atas manusia sudah selesai. Saudara-saudara, di dalam kitab Ayub iblis masih putar-putar keluar masuk surga, ya toh? Keluar masuk surga. Dia datang, dari mana kau? Dari keliling dunia. Kau sudah hambaku Ayub, dia berkata. Itu sebabnya pada waktu Tuhan mati mencurahkan darahnya, dia bawa darahnya untuk menyucikan surga. Emangnya di surga ada dosa sampai perlu disucikan? Tempat di mana iblis pernah berdiri, disucikan Tuhan supaya dia tidak punya akses lagi untuk masuk ke sana. Kan itu tempatnya kita, tempatnya Adam, cuma dijual kepada iblis saja, saudara ya. Dan Tuhan sucikan sehingga kita didudukan bersama-sama dengan Kristus di sana. Tempat itu tidak bisa. Sekarang dia tidak bisa keluar masuk surga lagi, saudara ya. Saya ingat dulu beberapa tahun lalu ada pendeta-pendeta yang suka berdoa dan berkata, tadi pagi saya dibawa Tuhan ke surga. Besoknya saya dibawa Tuhan ke neraka. Satu bilang, tadi pagi saya ke surga, saya terlihat kok di sana. Woi, dong baku hajar nih saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu kita belum pernah ke sana, itu sebabnya coba Dendra D. Ini lagu sedikit, saya sudah mungkin bilang saudara, tapi sedikit sebab saya lebih suka menyanyikan refrennya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada, harusnya pergi saat ku pergi ke surga. Kalau kembali berarti pernah dari sana. Sampai sini pernah dari surga. Saya juga belum. Kalau saudara ke Manado berarti kembali ke Manado karena saudara mohon. Tapi kalau saudara pergi ke Leiden ke Belanda, bukan kembali, saudara baru pergi karena saudara orang Indonesia. Kita bukan kembali ke sana. Kalau saya sudah kuliah di Jerman 3 tahun, saya akan kembali ke Indonesia. Karena memang saya dari Indonesia. Jadi saatku pergi sebetulnya, bukan saatku kembali ke surga. Karena kita semua belum pernah ke sana. Kalau kembali berarti pernah dari sana.
Pak Willy nanti mau kembali ke kampung halamannya, mau layani Tuhan, mau bangun pekerjaan Tuhan. Itu dia kembali, saudara-saudara ya. Dia bukan pergi, tapi dia kembali karena dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Jadi lagu ini sedikit, saat ku kembali, ya ini belum pernah ada orang yang ke sana. Kita baru mau pergi ke sana ya. Inilah yang itu betul. Jadi ini sedikit sambil khotbah bedah lagu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata sudah selesai, semua bilang sudah selesai. Dan dari sinilah kita start, bukan dari sini, bukan banyak orang berkata sudah selesai itu finish. Tapi dari sinilah kita start, saudara. Saudara memulai perjalanan rohani dari sudah selesai. Penyakitmu sudah selesai, tuduhanmu sudah selesai, dosamu sudah selesai, persoalanmu sudah selesai. Semua bilang sudah selesai. Kurang percaya ini kayaknya. Sudah selesai yang keras, sudah selesai. Bilang buat diri saudara, tuduhanmu sudah selesai. Saya tidak bisa tidur tadi malam Pak, semua tuduhan sudah selesai. Kau dengar. Jadi begitu datang tuduhan, saya mau istirahat karena sudah selesai. Percuma datang di rumah orang itu. Kenapa? Selalu dia bilang sudah selesai. Kita tidak punya tempat. Sudah selesai. Masalah dan penyakitmu, semua dakwaan yang diberikan oleh musuh, dosamu, panic attack-mu, nggak bisa kalau terminum obat saya tidak bisa Pak. Sudah selesai. Amin. Sudah saya ucapkan ya sudah selesai. Saya berhadapan dengan orang yang dokter bilang insomnia nih kayaknya kamu. Lalu saya bilang begini, tidur siang, tidur Pak. Terus malam tidak bisa. Oh, kok waktu tidur malam sudah pindah di siang. Sebab kalau insomnia tidak mungkin siang pun bisa tidur. Siang malam tidak bisa tidur. Ini cuma kau punya jam tidur tertukar saja. Jangan-jangan kau lagi dibawa ke jam Israel supaya malam-malam kau berdoa buat Indonesia, siang-siang tidur, saudara. Bisa juga begitu. Jadi, Tuhan kalau saya tertidur, saya mau menyembah Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Begitu saja, sudah selesai. Dia bilang, kenapa ya? Kayaknya ada saraf kejepit ini sampai darah kurang lancar. Ini. Semua saraf kejepit, saya saudara ya, sudah mau naik di Bandara Soekarno-Hatta, sudah mau siap terbang, bawa oma-oma pergi ke Israel. Tiba-tiba saya tidak bisa jalan kayak mumi. Dia bilang, bahaya ini Pak ini, tak boleh angkat koper ini urat saraf kejepit Pak ini. Betul-betul sudah kayak robot. Tidak bisa. Saya bilang, Tuhan, saya mau antar rombongan ini dan saya mau bercerita tentang perbuatanmu yang luar biasa. Bagaimana saya bisa menyaksikan perbuatanmu yang luar biasa kalau saya tak kancing kayak begini Tuhan. Dan dong bilang tak boleh angkat koper, bahaya ini. Lalu oma-oma punya koper ini siapa yang mau tolong angkat? Kalau bukan saya sebagai pembina rohani. Saya bilang Tuhan, saya tidak berjalan karena fakta atas apa kata orang. Tapi saya berjalan karena kebenaran. Sudah selesai, jalan saja. Tidak ada masalah. Begitu sampai di pesawat, angkat cabin ini, hilang penyakitnya. Saudara. Kenapa? Sudah selesai. Ya Pak, boleh juga tapi pakai otak juga Pak kita ini Pak. Saya sudah MRI, itu fakta, bukan kebenaran. Amin. Kemarin saya sudah minta saya punya asuransi cair untuk MCU. Apa itu MCU? Medical check up. Dan ditemukan ada sedikit benjolan liar Pak. Sudah selesai. Bisa bilang amin? Sudah selesai. Dari sini kita start, kepenuhan Kristus ada di dalam Kristus. Kepenuhan Allah Tritunggal ada di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 9. Dan Tuhan berkata sudah selesai, kita berjalan dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Kristus saudara-saudara ya. Lalu saya dan saudara ini saudara ya. Ini saya dan saudara. Bapak Ibu, lalu kita ada di dalam Kristus. Jadi kemana Alkitab ini terbang atau pergi, saudara juga ada di sana. Waktu Alkitab ini naik Garuda, saudara juga ada di Garuda. Waktu Alkitab ini pergi ke McDonald, saudara juga ada di sana. Waktu Alkitab ini naik mobil, saudara juga ikut naik mobil. Dan Kristus dimuliakan, saudara juga dimuliakan. Makanya Mazmur 91, akan ku kenyangkan dia dengan panjang umur, di atasnya aku menyertai dia dan akan memuliakannya. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus. Jadi apa yang terjadi buat Alkitab ini, itu juga buat terjadi buat saya karena kita ada di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, jadi Kristus punya kepenuhan Kristus ya. Sebab di dalam dialah berdiam segala secara jasmani, secara tubuh ini. Seluruh kepenuhan kealahan dan seluruh keperluan karena ada pada kita sudah selesai. Dari sini kita start. Lalu pasal 20 ayat 19. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera bukan diupayakan tapi diterima. Karena Tuhan berikan
bukan diupayakan tapi diterima. Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan, bukan kita yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan, kita tinggal terima. Jadi bukan kita mengupayakannya, kita tinggal menerimanya. Saudara-saudara, coba Yohanes tadi 19:30, kemudian sekarang 20:19. Yohanes 20 ayat 19 ya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ketika Tuhan bertemu dengan mereka di hari Minggu kebangkitan itu, ya. Hari Minggu kebangkitan dia berkata, Shalom, damai sejahtera, peace be to you. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya. Ayat yang terakhir, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat yang terakhir, damai sejahtera bagi kamu. Engkau menyediakan hidangan, bukan kita yang mengupayakan hidangan, tapi Tuhan yang mengupayakan. Bukan kita yang menyediakan damai sejahtera, tapi Tuhan yang menyediakannya. Saudara tinggal mengambilnya. Tuhan terima kasih, aku terima damai sejahtera. Makanya ada lagu yang berkata, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuhan yang sediakan, tinggal diambil. Hari ini sebelum ibadah selesai, ambil apa yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Tadi 5 menit kami baru bertengkar. Tidak menghalangi. Tuhan bilang, karena kau bertengkar, saat tarik hidangannya. Tidak. Ambil hidangannya. Dan justru hidangan itu membuat saudara tidak terganggu untuk berjalan terus dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Yang pertama sudah selesai. Yang kedua, damai sejahtera. Pasal 21 ini kejadian pada minggu ketiga. Hari Minggu pertama, semua lagi berkumpul di ruang tertutup, cuma Thomas tidak ada. 8 hari kemudian, minggu ketemu minggu, karena cara menghitung di bangsa Yahudi itu, mulai dari hari pertama itu dihitung. Jadi kalau kita bilang 7 hari, berarti mulai besok. Dari 8 hari, mulai besok. Tidak, 8 hari itu mulai dari hari ini, 8 hari kemudian. Jadi minggu ketemu minggu itu 8 hari. Thomas
Lalu Thomas waktu ketemu di pasar di antara minggu itu, kami sudah ketemu Yesus. Sebelum aku pegang lambungnya, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, dan aku memegang tangannya yang bekas paku, aku tidak percaya. 8 hari kemudian Thomas ada. Dan Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus tidak bilang, yang panggil itu, dia Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu more and more, lagi-lagi. Dia tidak pernah berhenti sampai seluruh rencananya digenapi dalam hidup saudara. Jadi jangan dulu minta titik kalau rencana Tuhan belum digenapi. Gitu? Jangan mati karena banyak utang. Mati karena utang sudah selesai. Ada pendeta bilang begini, sudah saudara dosa diampuni tapi utang harus dibayar. Gitu kira-kira. Jadi yang berutang cepat bayar kalau sudah ada uang. Saudara, ya. Dosa diampuni tapi utang harus dibayar. Nah Bapak Ibu, kita lihat yang pertama sudah selesai. Yang kedua damai sejahtera. Dan yang ketiga Tuhan menampakkan diri lagi. Bukan untuk menuntut sesuatu, tapi untuk menyediakan bagi murid-muridnya. Mereka belum tangkap ikan, mereka belum buang jaring. Tuhan sudah siapkan api dan arang. Dan di Israel itu ada namanya gereja Mensa Christi. Mensa Christi itu memang persis di mana Tuhan bertanya kepada murid-murid, kepada Yohanes, kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan di situ ada sebuah batu yang besar, dan di batu itu dipercaya Tuhan menyediakan api, buat arang api, lalu ada roti dan ikan, dan di tengah batu itu saudara, mereka bangun sebuah kapel, ya. Ya, kapel di dalam, kalau orang masuk ke gereja di dalam bisa mimbar, tapi masuk di gereja itu di dalam itu batu besar, dan batu itulah yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyiapkan roti dan ikan di atas batu itu. Jadi sebelum mereka menangkap sesuatu, Tuhan sudah menyediakan sesuatu. Sebelum saudara menangkap sesuatu di minggu ini, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu buat saudara. Ketenangan, perlindungan, hikmat, sukacita, damai sejahtera melimpah, tinggal ambil. Amin. Petrus di malam ketika dia menyangkal Tuhan, waktu ayam berkokok 3 kali, waktu ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Injil Lukas memberikan deskripsi yang luar biasa. Tuhan menoleh kepada Petrus, bukan dengan pandangan galak, mata menyala, lalu muka penghakiman. Tidak, tapi dengan wajah yang penuh sukacita. Berkata begini, even you betray me, even you deny me, I still love you. Hari ini Tuhan juga memandang dengan wajah yang sama. Sekalipun engkau melupakan aku kemarin, tapi saya tetap mengasihi engkau. Saya tetap mencintai engkau. Petrus hancur hatinya. Karena apa? Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hal ini yang membuat dia terjun dari perahu mendapatkan Tuhan. Kalau yang dia berhadapan seorang diktator, maka dia akan lompat dari perahu ke arah yang lain menjauhi Tuhan. Tapi yang di depan ini orang yang penuh kasih, dia datang dan menghampiri kasih itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika dilahirkan, juru selamat telah lahir bagimu. Bukan hakim telah lahir bagimu. Bukan penuntut umum telah lahir bagimu. Minta maaf yang jadi jaksa di sini. Bukan ya, tapi juru selamat telah lahir bagimu. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama kita dari start, Tuhan sudah menyelesaikan. Yang kedua damai sejahtera yang disiapkan. Yang ketiga semua keperluan disiapkan, kasihnya diberikan. Lalu yang keempat, pasalnya yang ke-21, ayat 20, 21 dan 22. Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus ikutlah aku. Di dalam ayatnya yang pasal 20 ayatnya yang ke-22. Jawab
Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku. Pada poin yang keempat, terminal yang keempat, Tuhan mendorong kita dari melakukan apa yang bukan urusan kita kepada apa yang menjadi panggilan kita. Makanya saudara-saudara, saya percaya Tuhan sementara membawa saudara kepada panggilan-panggilan yang sudah Dia siapkan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Tadi pagi saya bersaksi, ada beberapa suku atau beberapa adat yang kadang-kadang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Di mana mereka berkata begini, pokoknya anak pertama harus ucok, tidak boleh butet. Ya, ya. Wah itu dasar, rata-rata yang lahir butet itu pasti tertolak. Makanya orang-orang yang lahir perempuan pertama di tengah adat ini, suku ini pasti tertolak. Tidak diakui, tidak dihargai. Ya, saya ingat di Afrika Selatan adalah satu kampung yang kalau ibu itu melahirkan anak perempuan, dia akan ke hutan meraung-raung dan dia tidak akan mau kembali ke kampung karena orang kampung tidak akan menerima dia. Sebab adat mereka anak pertama harus laki-laki. Nah, saya pernah berkhotbah di salah satu WEG itu kayak komselnya GKI, saudara ya. Ada yang pakai sektor, ada yang pakai linkpel, ada yang WEG. WEG itu istilah Belanda untuk sektor gitu ya, WEG. Nah, saya khotbah di sana, kemudian saya berkhotbah masuk proses 139 bahwa engkau membentuk buah pinggangku, jenis kelamin ya. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku, tulang-tulangku tidak ada yang tersembunyi, kejadianku dahsyat dan ajaib. Lalu saya berkhotbah, ada orang tua yang bilang ini, pokoknya Tuhan anak pertama harus laki-laki, mainan laki-laki diberikan, pakaian laki-laki dibelikan, lalu namanya Stefanus. Begitu lahir Stefani, saudara-saudara ya. Wah, mulai hari itu cekcok terjadi. Bapak Ibu, ini ada satu anggota polisi, dia dengar khotbah ini, lalu dia bilang ini khotbah untuk saya. Lalu habis ibadah dia bilang, Pak Pendeta boleh main ke rumah, boleh datang ke rumah berdoa. Saya dengan saya anak perempuan tercocok kali. Orang Tionghoa bilang ciong. Berkelahi terus biar dia tidak salah pun dia disalahkan. Sampai ini anak stres saudara. Dan dia sudah tamat SMA mau pergi sekolah. Oh siap. Saya datang ke rumahnya. Masih pakai baju dinas kita pergi ke sana. Lalu dia sudah telepon. Jangan keluar rumah hari ini pendeta mau datang mau berdoa. Saya duduk di ruang tamu itu, kita seperti round table, anak perempuan di situ, mama dan papanya di sini, saya di sini. Lalu sebelum berdoa nih, belum berdoa nih. Saya cuma tanya begini, anak, dek, kau tahu nggak kalau papamu itu tidak bisa terima dan kecewa kalau kau perempuan? Hari ini papamu mau terima kau apa adanya. Saya belum berdoa dondosu, lompat kondom baku peluk dong menangis ini. Itu mujizat terjadi saudara. Di wajah mereka muncul angka 1111. Air mata dengan air ingu saudara-saudara ya. 1111. Supaya saudara jangan menangis saudara-saudara ya. Dan terjadi pemulihan hari itu. Dan mereka begitu akrab sejak saat itu. Semua ikatan terlepas. Dengarkan kabar baik buat kita semua. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Waktu kami bermulai pelayanan, saudara. Ini cerita nih, biar saudara juga tahu, nanti saudara pulang peluk anak saudara. Papa mama sayangku, ini ada nih, kita punya saudara Hendra yang main keyboard. Waktu mereka di Oksibil turun mau melahirkan di Jayapura. Lalu Bapak Gembala tolong berdoa, minggu depan tanggal 7 kalau belum juga kita mau sesar. Oh puji Tuhan kita berdoa, sudah 9 bulan 10 hari. Tidak. Ini semua masuk bulan ke-8, Pak. Oh, saya bilang ada masalah nih. Dong lagi di jalan, saya bilang, oke. Bapak mau berdoa sekarang, tapi Bapak tahu takut dia brojol di tengah jalan. Jadi nanti kau mau pulang ke rumah berdoa. Dek, Papa Mama terima kau apa adanya. Mau kau lagi ke perempuan ke Papa Mama sayang kau sama seperti Tuhan sayang. Langsung malam itu perut sakit lari ke rumah sakit. Makanya saya bilang saya terus mau berdoa di mobil nanti brojol sampai cari jadi suster di sana. Karena mereka di jalan. Saya bilang saya tahu akarnya ini. Saya tahu persoalan ini. Karena ada yang sedikit kurang terima nih, gara-gara jenis kelamin yang, karena di Oksibil bilang laki-laki, turun ke Jayapura perempuan, saudara-saudara. Kok masih bisa buruk? Mungkin alatnya kurang canggih, saudara di sana lah. Dan mereka berdoa malam itu, besoknya brojol, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kami waktu baru mulai pelayanan, ada satu keluarga yang anaknya ini kalau nangis sampai biru. Saudara pernah lihat ada anak yang kalau nangis sampai putus napas mesti pukul-pukul dulu. Sampai biru-biru. Jadi dia tahan napas lama kayak mau mati saja begitu saudara. Lalu ditelepon, Pak tolong datang berdoa ke ini. Nah saudara-saudara waktu kami datang, tanya ini pasti ada yang kurang beres ini.
apakah kamu pernah mau gugurkan anak ini? Ia bilang, iya Pak. Suaminya kaget, karena rupanya itu rencana istrinya. Lalu kami tanya, kenapa? Karena suami ini dipukul keluarga, dompu mulu nih ancur, ada oli semua saudara. Terus kenapa ada apa hubungan? Saya itu malam pertama langsung terdudu. Jadi nanti takut dong pikir ini suami di luar nikah. Maka supaya untuk membuat mereka punya image itu jadi bagus. Saya berusaha untuk menggugurkan, tapi tidak gugur. Anak ini lahir. Dan saudara tahu, waktu dia lahir jadi anak tertolak. Makanya sudah lihat ada orang bilang, ini kau tinggal dengan papa, ini ciong, ini kau mesti pindah di Palembang. Itu bukan karena jenis kelamin yang tidak diinginkan, saudara-saudara ya. Bukannya, nangis malam itu, lalu ambil anaknya. Ayo, papa mama sayang kau, terima kau, kami sayang kau. Belum. Kalau ada anak minta maaf sama orang tua, biasanya orang tua minta maaf sama anak karena tidak terima kehadirannya. Minta maaf ya apa. Sejak malam itu, anak itu tidur dengan nyenyak. Kenapa? Sudah selesai. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Wow. Hari ini banyak kesaksian karena hari kemerdekaan, jadi saudara juga mesti merdeka, saudara ya. Sudah pulang sebagai orang-orang yang merdeka, yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, setelah kita sampai di pos yang terakhir, di mana ikutilah aku, banyak orang putar dari awal. Kau mesti ikut Tuhan, supaya kau dapat kasih Tuhan. Dan kalau kau dapat kasih Tuhan, damai sejahtera akan jadi bagianmu. Lalu semua nanti sudah selesai. Keliru. Kita mulai dari sini, bukan dari sana. Masih ingat perempuan yang tertangkap basah berzina? Ini kan sedikit ketidakadilan, kasihan ya. Kaum perempuan zaman itu ditindas, makanya Tuhan kasih kehormatan perempuan-perempuan yang lihat dia bangkit lebih dulu. Masa orang berzina seorang diri? Kok cuma dia yang dibawa? Pasangannya mana? Jangan-jangan pasangannya termasuk orang yang lagi tuduh-tuduh nih. Ini termasuk dia ini orangnya ketangkap. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar perempuan ini dengan batu. Tuhan tulis di tanah. Zaman itu tanah lantai bat Allah itu bukan tanah tapi batu. Bapak Ibu sampai hari ini kalau sudah pergi masih ada batu-batu yang lama itu dari zaman Yesus. Dia menulis jarinya di atas batu. Masih ingat ada jari yang pernah menulis di atas batu? Musa di atas gunung Sinai. Tuhan menulis 2 loh dengan jarinya. Yang pertama tidak sampai ke orang Israel karena hancur-hancur Musa banting. Yang kedua masuk ke dalam tabut. Nanti khotbah berikut kita lihat kenapa masuk dalam tabut. Supaya saudara-saudara semua pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu sudah selesai. Di atas ada mercy seat, tutup pendamaian yang dipercikan oleh darah Yesus. Jadi sebetulnya gereja lebih tinggi daripada sinagoga. Dan itu terjadi di Bukit Zaitun. Kalau saudara pergi ke kamar loteng Yerusalem, di atas gereja di bawah sinagoga. Ini sebetulnya khotbah perjanjian baru. Bahwa kasih karunia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Jatuh dari kasih karunia. Berarti kasih karunia di atas. Ya kan? Ya, di atas itu ditutup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi buat bangsa Israel ini sebetulnya gambaran buat kita yang ditulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Yang terjadi buat orang Israel itu teladan bagi kita orang akhir zaman. Bagaimana mereka dibaptis di bawah air, bagaimana keberjalan batu itu mengikuti mereka yaitu Kristus, batu hidup. Dengarkan Bapak Ibu, bukan kita yang ikut Tuhan. Bukan saja kita yang ikut Tuhan, tapi Tuhan telah terlebih dahulu mengikuti kita dan menemukan kita. Bapa itu tidak tinggal di kursi malasnya dan kursi kehormatannya, tapi dia tinggalkan kursi itu keluar menemukan anak yang terhilang. Semua kita ini ditemukan oleh Tuhan. Dan Tuhan robah agendanya demi menjalankan rencananya tergenapi dalam kita. Emmaus bukan agenda Tuhan, tapi dia berubah, dia pergi ke sana. Saudara, kadang-kadang saya sudah jauh dari Tuhan. Tidak, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan engkau. Dan dia membawa engkau kepada jalannya, panggilannya yang semula. Musa tadinya sudah mau belok kiri, tapi belukar yang menyala membawa panggilan itu kepada kemenangan. Hari ini bukan belukar yang menyala, tapi Kristus yang sementara membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ingat, sudah selesai. Damai sejahtera, kasihnya yang luar biasa, dan ikut aku. Jangan mulai dari sini.
mulai dari sana. Kita biasa menjadikan start sebagai finish. Itu nanti terakhir, sudah selesai nanti terakhir. Tapi itu awal start kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan dia lagi, and lagi, and lagi. Besok dia datang lagi. Lusa dia datang lagi. Minggu depan dia datang lagi. Lagi Tuhan menampakkan diri lagi. Saya tadi baca-baca saya paling senang sekali. Karena nama-nama mereka disebutkan. Ia menampakkan diri kepada Simon, kepada Thomas, ya semua. Bapak Ibu, kau mungkin tidak pernah bikin kartu nama. Tapi surga tahu kau pun nama. Ia memanggil kita dengan nama kita. Nama saudara ada di telapak tangan Tuhan. Saudara, telapak tangan ini satu bidang bagian dari tubuh kita yang tidak mungkin satu hari saudara tidak bisa lihat. Hampir tiap saat. Bahkan kau pegang handphone saja, telapak tangan yang bekerja. Ya toh? Kocak kangkung saja, telapak tangan yang bekerja. Semua, jadi saudara, Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Jadi bukan M yang dong bilang mati ini, tapi nama saudara ada di sana. Dan ia menyebut kita dengan namanya. Ini ayat terakhir, karena waktu saya sudah selesai. Ia di pantai itu telah berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon, aku mau pergi menangkap ikan. Tadinya dia sudah menjadi penjala manusia. Sekarang dia keluar dari panggilannya. Tuhan rubah agendanya, kejar mereka. Lagi and lagi. Lagi and lagi. Tuhan belum menyerah. Walaupun kau jatuh bangun gagal, Tuhan tidak gagal. Dia tetap mengasihi saudara. Dan dia bawa kita kepada kemenangan. Apa yang terjadi dengan perempuan yang berzina ini? Tidak ada satupun yang melempar dia dengan batu. Semua pergi satu persatu. Batu mereka jatuh seperti mangga busuk jatuh. Buk, 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 buk. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Orang tua role model, anak-anak cuma ikut saja. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, anak-anak tidak selalu mendengar, mereka selalu meniru. Ketika itu Tuhan berkata, di mana mereka? Mereka tidak menghukum. Ya tidak. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan, gereja mengajarkan terbalik. Jangan bikin dosa, supaya kamu jangan dihukum. Tapi Tuhan berkata, aku tidak menghukum engkau. Pengampunan dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, menjadi kekuatan dan kuasa untuk kita hidup dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa lagi. Jadi setiap kali sudah jatuh dalam dosa, ingat, kasih karunia Tuhan cukup bagi aku untuk bisa menang. Oh Tuhan tolong aku lemah dalam bidang ini. Oh Tuhan tolong kau jatuh terus. Tapi kalau kau bilang Tuhan anugerahmu cukup. Seperti perempuan ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Kasih karunia ku berikan. Pengampunan ku berikan. Anugerah ku berikan. Dan lewat pengampunan dan anugerah itu menjadi kekuatan bagi kita. Untuk hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan balik. Jangan bikin dosa ya. Supaya kau tidak dihukum. Tapi Tuhan memberikan kita pengampunan dan pengampunan itu menjadi kekuatan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang diberkati katakan amin. Mari kita berdoa. Saya ajak saudara kita bangkit berdiri. Lalu kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah terlambat dan kuasanya sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Bang, bang.